Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Assalamualaikum Bu Fitri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sriana, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Sriana hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Apakah saya mengganggu Bu Fitri ini? Oh tidak Bu Sriana. Emangnya ada apa itu ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Sebetulnya saya ingin sharing-sharing dengan Bu Fitri nih tentang permasalahan di kelas saya. Ada beberapa murid saya itu yang tidak bersemangat dalam belajar Bu Fitri. Kurang paham juga saya di mana itunya. Mohon tunjuk ajarnya lah bersama Bu Fitri seperti itu. Oh iya, berarti Ibu tadi menyampaikan di dalam kelas Ibu ada beberapa orang anak Ibu yang kurang bersemangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya, benar Bu Fitri. Kira-kira ini setelah nanti kita melakukan sharing dan diskusi ini, apa harapan yang Ibu inginkan terjadi? Perubahan apa yang Ibu inginkan terjadi dalam kelas Ibu tersebut? Ya tentu yang pertama perubahan nilai siswa saya, karena kan dengan perubahan nilai siswa saya dengan cara menambah semangat belajar mereka saat di dalam kelas. Saat saya melakukan proses pembelajaran, siswa saya itu lebih bersemangat gitu. Selama ini mereka tuh hanya tidak harus mengikuti instruksi gurunya, tidak bersemangat, hanya menunggu seperti itu. Seperti itu Bu Fitri. Berarti untuk kegiatan pembelajaran saat ini yang terjadi di dalam kelas Ibu, anak Ibu kurang bersemangat dalam kegiatan pembelajaran ya, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Itu tuh menurut Ibu, sudahkah Ibu mencoba untuk mencari apa sih penyebab dari permasalahan kenapa anak Ibu tersebut tidak bersemangat dalam kegiatan pembelajaran begitu Ibu? Pernah sih Bu, mungkin, tapi masih belum terlalu entah benar apa tidak yang saya lakukan kan. Saya pernah diskusi bersama siswa saya bertanya mengapa anak Ibu sepertinya kurang bersemangat. Mereka menyampaikan kalau Ibu itu hanya menyampaikannya secara klasikal saja, baca buku, baru kemudian bawa breaking, hanya hal yang seperti itu. Mungkin sepertinya saya sedikit media pembelajaran yang saya pakai itu tidak bervariasi, hanya itu saja. Itu yang disampaikan oleh siswa saya. Seperti itu Bu Fitri. Jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, kenapa anak Ibu tidak bersemangat mengikuti pembelajaran, kemungkinan penyebabnya penggunaan media yang kurang variatif ya bagi Ibu ya. Kemudian Ibu lebih cenderung untuk fokus pada penyampaian materi dan penyampaian speaking, mungkin seperti itu ya Bu ya. Dari permasalahan ini, dari penyebab masalah yang terjadi ini, Ibu, seberapa besar harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu nantinya? Ibu menginginkan anak-anak Ibu itu seperti apa? Nanti Ibu inginkan pembelajaran seperti apa terjadi di kelas itu, Ibu? Ya, saya ingin, tentu kita sebagai guru pasti mengharapkan di dalam kelas itu
aktif, anak itu nyaman, anak itu tenang, bahkan mereka bisa melakukan inquiry, melakukan penemuan sendiri seperti itu kan. Dengan dia bersemangat, dia suka di sekolah, dia senang di sekolah, dia nyaman di sekolah, pasti dia akan lebih aktif mencari hal-hal baru. Kalau yang ini mereka tuh seperti lemas gitu kan. Kalau apa yang dilihat di buku itu ya sudah itu saja, tidak mau yang nalar kritis mereka tuh sepertinya sudah tidak terlalu menginginkan, tidak seperti itu. Mereka hanya ya udah instruksinya baca, ya sudah baca saja. Instruksinya kerjakan tugas, ya kerjakan tugas, sudah seperti itu. Cuek gitu. Mereka kurang bersemangat, bahkan kesannya tidak peduli. Yang penting kan tetap naik. Nah, seperti itu. Oh, jadi Ibu untuk saat ini kondisi di kelas Ibu tuh yang mana ditemukan anak-anak yang kurang bersemangat ya Bu ya, yang Ya, cuek, yang tidak open dan tidak ada gairah untuk belajarnya ya Bu ya. iya. Jadi untuk anggaplah ini nih skala tertingginya adalah 10 untuk standar kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas saat ini kira-kira berada pada rentang yang keberapa sih, Bu? Mungkin 6 sampai 7 lah, Bu. Oh, berarti sudah terletak di angka 6 sampai 7 ya. Ibu Iya. berharap untuk bisa mencapai ke standar angka keberapa? Kalau bisa 9 lah, Bu. Wah, luar biasa semangatnya Ibu ya. Kira-kira nih Bu, untuk mencapai skala ke-9 itu tuh tentu butuh proses ya Bu ya, butuh strategi yang jitu ya. Ya. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki agar dapat untuk mengatasi faktor penyebab masalah tadi? Apa kekuatan yang Ibu miliki yang bisa nanti Ibu terapkan di kelas untuk mengatasi penyebab masalah yang timbul tadi, Ibu? Yang pertama tentu melakukan sharing dengan teman-teman rekan kerja, karena kan mereka yang melihat saya selama ini mengajar bagaimana kan. Jadi mereka juga mengerti kekurangan saya di mana seperti itu. Setelah itu baru kemudian saya juga melakukan refleksi diri terhadap diri saya. Oh, ternyata kekurangan saya, refleksi diri yang pertama saya lakukan, melakukan diskusi bersama siswa kan, diskusi pribadi bersama mereka. Didapatlah kalau saya itu ternyata masih monoton seperti itu. Kemungkinan yang hal pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi-referensi untuk media pembelajaran yang sesuai. Jadi saya tidak menerapkan media pembelajaran yang satu materi dengan yang lainnya itu sama. Jadi ingin yang bervariasi, ingin yang berubah, sesuailah dengan muatan pelajarannya pada saat ini gitu. Sesuai mungkin dengan, karena saya masih menggunakan K13, sesuailah dengan KD-KD yang diinginkan, indikator-indikatornya seperti itu. Oke, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan kekuatan yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi penyebab masalah tadi ya. Di antaranya bisa melakukan sharing dengan rekan sejawat, bisa menggunakan model pembelajaran yang variatif lagi agar anak lebih bersemangat mengikuti pembelajaran gitu ya Bu ya. Dan bisa melakukan refleksi diri tentang apa kelebihan dan kekurangan yang telah kita lakukan. Ya kan Bu? Oke, baik. Baik Ibu Sriana, kira-kira ini terhadap permasalahan tadi kan Ibu sudah menemukan kekuatannya tuh. Apa rencana yang akan Ibu lakukan agar bisa untuk segera diterapkan di dalam kelas kita nantinya? Rencana apa kira-kira Ibu? Rencana yang pertama itu tentu membuat RPP. RPP yang kekinian lah. Kita harus ikuti zamannya. Mungkin siswanya sudah berbeda dengan kita yang dulu. Saya mungkin itu yang akan saya lakukan, dan juga yaitu tadi saya mencari referensi-referensi pembelajaran itu yang menarik, yang bagaimana yang bisa membangkitkan semangat murid saya. Itu sih mungkin rencana yang dekat akan saya lakukan.
Oke, baik. Rencana Ibu ke depannya nanti perancangan RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid ya, Bu Ya, ya. ya, Sehingga murid itu tidak mendapatkan perlakuan yang sama karena setiap murid kita adalah berbeda, unik ya, Ibu ya. ya, Oke, baik Ibu. Dari rencana yang ingin Ibu lakukan ini kan merancang RPP, ya, merancang perangkat pembelajaran dan penilaian yang terstruktur ya, Bu ya. ya. Itu kira-kira apa sih kelebihan dari rencana yang ingin Ibu terapkan ini? Kenapa Ibu memilih untuk menerapkan rancangan pembelajaran ini sebagai bahan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di kelas yang Ibu ampuh? Kekuatan saya kenapa memilih ini? Yang pertama, eh, setelah saya mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas saya, sepertinya hal semangat belajar ini yang paling utama. Jadi saya merasa RPP ini rencana pembelajaran yang ingin saya terapkan ini sudah sesuai dengan permasalahan saya. Walaupun mungkin nanti pada saat prosesnya mungkin ada sedikit kelebihan dan kekurangan, tapi insya Allah akan terus diinovasi sehingga tidak tidak membuat siswa kembali tidak memiliki semangat belajar. Itu rencana saya. Oke, baik. Saya setuju loh Bu dengan rencana yang akan Ibu terapkan itu sudah sangat bagus karena dengan rancangan pembelajaran yang optimal itu pasti akan dapat pembelajaran hasil yang lebih baik ya Bu ya. Ya, Kemudian Bu, kapan kira-kira Ibu akan bisa memulai untuk membuat rancangan pembelajaran agar bisa diterapkan di pembelajaran di kelas nanti? Kapan kira-kira? minggu-minggu depan bisalah kita lakukan. Oke. Kita mulai dari minggu depan ya Ibu ya. Ya, baik. Uh, Tentu Bu, dalam perancangan Ibu nanti, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang akan Ibu terapkan itu? Apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan dalam perencanaan penyelesaian masalah? Komitmen saya yang pertama berkelanjutan, tidak hanya pada saat ini, tapi akan terus berkelanjutan. Kemudian akan terus mencari dan menggali kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran saya. Istilahnya saya akan terus akan terus melakukan refleksi kepada diri saya. Kemudian juga saya menginginkan umpan balik dari teman, dari yang pertama rekan kerja saya, baru kemudian kepala sekolah saya. Mungkin untuk sementara itu dulu Bu Sapitri. Oke, baik. Berarti untuk menerapkan secara berkelanjutan ya, Bu ya. Siapa saja yang Ibu harapkan dapat membantu Ibu dalam menyusun rancangan pembelajaran yang kekinian ini? Yang pertama tentu murid siswa saya, yang kedua rekan-rekan kerja, yang ketiga kepala sekolah, dan mungkin warga sekolah. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang permasalahan Ibu di kelas, tentang apa sih penyebab dari permasalahan yang timbul itu. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan siapa ya yang terlibat dalam rencana yang akan Ibu susun itu. Nah, Ibu Sriana, setelah Ibu melakukan diskusi, sharing dengan saya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah melakukan diskusi ini? Yang pertama rasanya lega, karena kan selama ini menjadi beban pikiran sama saya, kenapa siswa saya seperti ini. Dengan melakukan sharing ini saya merasa lega. Baru yang kemudian saya merasa tercerahkan. Merasa tercerahkan karena
apa yang saya rasakan bisa saya bagi dan sehingga saya bisa menerima masukan yang sangat bagus. Yang ketiga, sepertinya memiliki motivasi lebih Oh ya, untuk melakukan keren. perubahan seperti itu. Oke, keren Ibu ya. Semoga Ya, nantinya apa yang Ibu harapkan tentang anak-anak Ibu di kelas dapat terjadi sesuai keinginan ya Ibu ya. ya, Anak-anak kita bisa dengan semangat mengikuti pembelajaran dengan kita, ya, kemungkinan pasti berimbas dengan hasil belajar yang mereka dapatkan ya Bu ya. ya. Baik Ibu Sriana, nah kira-kira ada lagi yang ingin Ibu sampaikan saat ini? Sepertinya untuk sementara ini sudah Bu. Tapi nanti kalau ada lagi yang terkendala masih bisa kita sharing lagi kan Bu. Oke, pasti Bu Sriana, saya menunggu loh tentang aksi Ibu untuk penyelesaian masalah ini. Besok setelah kegiatan yang Ibu lakukan, boleh berbagi dengan saya untuk menjadi Boleh, acuan juga bagi saya. boleh. Oke, baik Ibu Sriana, kita cukupkan sampai di sini dulu sharing kita. Boleh. Kedepannya akan kita lanjutkan kembali, ya Bu. Terima kasih Bu Fitri atas masukannya. Insya Allah saya akan melakukan perubahan pada diri saya. Saya mohon terus tunjuk ajarnya dan tak bosan-bosan mengingatkan saya. Oh Bu Sriana kemarin sudah niat mau berubah, ternyata belum. Saya juga mau menerima kritik dan sarannya juga. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Sriana. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Ibu Sriana, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada apa nih Bu Wit? Oh, tidak apa-apa Bu, siang ini maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu. Adakah Ibu kesempatan? Saya ingin sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi. Boleh Ibu, boleh. Tapi kok dengarin ya. Oke, boleh Ibu, silahkan. Kalau boleh tahu apa sih ini yang mau di-sharingkan? Begini Ibu, di sekolah saya mendapati permasalahan. Ada beberapa siswa itu Ibu yang memiliki karakter suka jahilin teman, kemudian karakter sopan dan santunnya yang masih kurang. Bu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan siswa saya yang seperti ini? Sudah pernah saya coba untuk memberi teguran baik secara baik, namun tidak diindahkan. Saya juga coba untuk memberi teguran yang agak sedikit tegas, marah, juga tidak diindahkan. Saya bingung Ibu, kira-kira apa lagi yang bisa saya lakukan agar anak didik saya ini menjadi seseorang yang bisa menghargai orang lain, begitu Ibu. Kira-kira Ibu adakah solusinya ya untuk membantu permasalahan yang saya hadapi? Kalau ditanya solusi, mungkin permasalahannya hampir sama kalau untuk siswa zaman sekarang ya Bu. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Ibu, apakah Bu Fitri sudah pernah melihat ke belakang, flashback ke belakang, apakah Ibu sudah pernah melakukan melihat di mana sih kesalahan saya seperti itu? Apa sih yang menjadi penyebabnya? Kenapa sih siswa saya seperti itu gitu? Pernah nggak Ibu Fitri? Saya untuk kajian secara mendalam mungkin belum ya Ibu, karena tampaknya siswa saya ini berperilaku seperti itu sebulan terakhir ini. Cuman setelah saya amati ada beberapa faktor penyebab anak saya menjadi seperti itu. Yang pertama perhatian orang tua mungkin ya Bu ya, karena bisa tuh. Notabene di sini anak-anak kami adalah orang tua yang bekerja. Jadi
Jadi mereka kurang untuk diperhatikan, apalagi kurang bimbingan untuk membentuk karakter anak yang baik Iya, seperti apa, gitu Ibu. iya memang ya kan Bu. Karakter anak itu memang tergantung lingkungannya. Iya, Jadi benar Ibu. jadi apakah hampir keseluruhan siswa Ibu seperti itu atau hanya beberapa orang saja? Dari siswa saya sejumlah 24 siswa dalam satu kelas ya Ibu, Mm-mm. itu kisaran 10 siswa ada, dan itu rata-rata anak yang orang tuanya sibuk pekerja, begitu Ibu. Ih, memang biasanya seperti itu ya kan Bu? Iya Oke, Ibu. jadi kalau menurut Ibu melihat kondisi yang seperti itu, hampir 40% siswa Mm-mm. Ibu adalah memiliki karakter yang seperti itu. Harapan Ibu seperti apa kepada siswa yang sekitar 10 orangan tadi? Saya berharap di kelas saya itu Bu, terciptanya iklim belajar yang positif ya Ibu ya. Iya, Di antaranya anak-anak saya itu bisa saling menghargai antar satu sama lain. Mereka bisa berteman tanpa membeda-bedakan. iya, Kemudian mereka bisa bersikap, bertutur kata yang baik, baik itu kepada teman maupun kepada gurunya. Saya menginginkan lingkungan pembelajaran itu yang semangat dan vibes positif gitu Bu. Anak-anak saya itu menjadi karakter yang baik, penuh hormat dan bersemangat pokoknya Ibu. yang bisa saling menghargai ya Bu ya, Iya benar Ibu. yang yang mengetahui kalau mengusilin orang itu, mengusili teman lain itu eh, sangat mengganggu sekali seperti itu ya Benar. kan Bu? Iya Iya. benar Ibu. Baik Ibu, dengan harapan Ibu yang seperti itu, Ibu mengharapkan siswa Ibu itu menjadi orang yang saling menghargai, saling menghormati, memiliki karakter yang bagus seperti itu ya Bu ya, bisa menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi teman ya kan Bu. Uh, jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai harapan Ibu itu? Hmm, mungkin saya bisa pertama sekali saya coba Iya. menerapkan keyakinan Mm-mm. kelas kali ya Bu ya. Oh iya, Kayak betul betul. keyakinan kelas yang menyebutkan bahwasanya kita ini saling sayang, Iya. saling hormat dan saling menghargai. Mungkin itu tindakan pertama saya. Setelah itu nanti saya akan memberikan contoh, jadi Mm-mm. role model untuk anak-anak Mm-mm. saya, bahwasanya sikap saling menghargai itu sangat diperlukan untuk kita makhluk sosial yang saling berinteraksi, Iya. begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian mungkin saya bisa untuk sharing dengan orang tua mereka Iya. tentang perkembangan anak mereka di sekolah, begitu. Saya juga bisa sharing dengan rekan sejawat tentang bagaimana sih latar belakang anak ini sebelumnya, apa di kelas sebelumnya bermasalah juga. Saya coba cari informasi tentang latar belakang anak kita ini. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu Fitri ya. Berarti Ibu yang pertama itu menjadikan diri Ibu itu sebagai role model ya kan. Kemudian Ibu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terutama dengan orang tua, Benar. dengan teman-teman dan juga Ibu memberikan pemahaman-pemahaman yang bisa juga dengan membuat kesepakatan kelas, bisa juga menempel Iya. emoji-emoji, bisa juga Iya. membawa ice breaking pengenalan eh, 4 kata ajaib ya kan Bu? Iya, benar, Ibu. Iya. Eh, menurut Ibu, dari rencana yang akan Ibu lakukan itu, kelebihan-kelebihan apa yang bisa menguatkan rencana Ibu bisa berhasil seperti itu?
Menurut saya, Bu, kelebihan dari rencana yang saya akan lakukan itu, kita tentu untuk menciptakan karakter yang baik pada anak itu tidak hanya satu arah ya, Bu ya. Tentu Iya, tentu bukan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu orang tua, baik itu guru yang lain, baik itu terhadap anaknya juga. Jadi saya rasa dengan saya berkomunikasi, menyampaikan tentang perkembangan pembelajaran anak kepada orang tuanya itu bisa sedikit banyaknya dapat merubah perilaku mereka. Tentu orang tuanya akan menasihati anaknya di rumah, memberikan iya, contoh yang baik untuk anaknya, kemudian memberikan perhatian yang penuh kepada anaknya. Begitu ya, Bu ya. iya, Kelebihan selanjutnya, saya berkomunikasi dengan rekan sejawat, tentu saya dapat mendapatkan gambaran tentang perilaku anak ini seperti ini, itu karena ini. Saya lebih tahu informasi mendalam tentang background anak saya tersebut, Ibu. dari guru yang sebelum Ibu pegang ya, Bu ya? Iya, Eh, benar, Ibu. iya, bagus. Sepertinya itu sangat bagus ya, Bu, kalau dilakukan terus-menerus. Iya. Tapi ini, Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi, menurut Ibu selama ini kan Ibu sudah melakukan banyak hal-hal tadi yang sudah Ibu sebutkan. Menurut Ibu itu saat ini Ibu dari rentang nilai 1 sampai 10, Ibu itu sudah melakukan di tahap yang mana? Untuk saya melakukannya mungkin di skala 7 ada ya, Bu ya. Tapi Iya, untuk pencapaian yang terjadi di lapangan masih di skala 5, Ibu. Itu bisa menjadi refleksi bagi saya agar lebih bersemangat lagi untuk menerapkan pembelajaran yang baik untuk anak didik saya. sesuai dengan harapan Ibu, berapa nilai lagi yang ingin Ibu capai? Apakah ingin nilai yang maksimal atau bagaimana seperti itu, Ibu? Hmm, Kemungkinan untuk di angka 8 bisa, Ibu. 9 juga bisa, cuman tentu saya harus lebih ekstra untuk mendampingi anak saya kali, Ibu ya. Mungkin bisa di angka 8, Ibu. Wis, Ibu harus yakin, mungkin 9 Ibu bisa itu, harus yakin. Iya, harus yakin, Ya, semangat, Ibu. harus yakin, semangat. Oke, oke. Semangat. Baik, kemudian Ibu, eh, dari rencana-rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi, eh, kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Seperti itu, Ibu. Biar nampak kita perubahan dari peserta didik kita tadi itu. Mungkin saya sudah bisa melakukannya minggu depan, Ibu. Saya akan coba untuk berkomunikasi Eh, bersama orang tua mereka. ya, Kemudian nanti saya akan coba diskusi dengan rekan sejawat. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, ya, Bu ya. iya. Oh, baik Ibu. Berarti minggu depan ini Ibu langsung mengeksekusi dari keinginan Ya, Ibu dalam perubahan itu ya Ibu. benar. Menurut Ibu pada saat Ibu melaksanakan rencana ini, hal apa yang akan Ibu lakukan? Siapa saja yang harus mendukung Ibu dan hal apa saja yang akan Ibu lakukan? Seperti itu Ibu. Hal yang akan saya lakukan untuk melakukan aksi ini, Bu, mungkin saya kabarin orang tuanya lewat Hmm, Messenger, lewat WA, WhatsApp ya, Bu ya, ya. mengabari tentang perkembangan anaknya, Mm-mm. tentang kasus, sikap anaknya, serta Mm-mm. tentang prestasi orang tuanya Mm-mm. masing-masing. Saya berharap juga nanti ada, bila anak yang sudah terlalu tidak bisa untuk disampaikan dengan baik, saya berharap sekolah dapat memfasilitasi saya agar bertemu Mm-mm. dengan orang tua tersebut, agar Oke. bisa berbicara face to face dengan orang tua anak Iya, tersebut. tatap muka langsung ya Bu Ya, ya. benar,
Ibu. Ya. Jadi Ibu, seperti yang Ibu katakan tadi, pertama Ibu akan melakukannya dengan daring ya Bu, pemberitahuan Iya. melalui WA, Messenger atau media sosial lainnya ya kan Bu. Berarti Benar. berarti di situ Ibu juga akan menyampaikan penilaian Ibu terhadap siswa tersebut kepada orang tuanya langsung ya Bu ya. Iya, benar Ibu. Saya akan coba untuk melakukan praktek segitiga restitusi kepada anak tersebut secara langsung ya Bu. Saya berbicara kepada dia tentang apa sih kendala dia, kenapa sih perubahan dia seperti itu. Berbicara dari hati ke hati, begitu Bu. Saya berharap anak saya tersebut mau mendengarkan dan mau terbuka hatinya untuk ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah, sebaiknya seperti ini. Saya berharap. Iya. Oke, berarti Ibu selain dengan orang tuanya, Ibu juga langsung restitusi dengan peserta didiknya ya kan Bu? Iya benar. Baik Bu Fitri, untuk setelah Ibu menyampaikan perencanaan Ibu dan harapan dan segala macamnya, bagaimanakah tindak lanjutnya? Apakah Ibu akan komitmen dengan rencana Ibu ini atau bagaimana? Saya harus melakukan pendampingan secara berkesinambungan ya Bu ya, harus komit gitu, harus komitmen dengan perubahan yang ingin saya lakukan terhadap anak saya, sehingga nanti dengan saya melakukan komitmen tersebut, pribadi anak tersebut tampak membentuk gitu kan, tanpa adanya perubahan yang signifikan begitu. Tapi kalau seandainya saya tidak konsisten, tidak komitmen, itu tentu saya akan berada di titik saat ini juga kembali begitu Ibu. Berarti Ibu akan terus melaksanakan kegiatan ini terus berkelanjutan sehingga perubahan yang telah Ibu lakukan tidak kembali ke titik nol dan juga sudah menjadi budaya positif di sekolah Ibu, ya kan Bu? Iya, iya bagus sekali Ibu. Sepertinya Ibu bisa memberikan contoh kepada teman yang lain ya kan Bu ya? Iya benar Ibu. Bu Fitri, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan mengenai permasalahan Bu Fitri? Untuk saat ini mungkin cukup dulu Ibu sharing saya hari ini. Mungkin apabila ada terbentur atau ada kendala lain siap Bu Fitri, kapanpun siap insya Allah. Oke. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya. Kesalahan saya hari ini saya sangat lega. Iya. Karena saya merasa beban ini bukan menjadi tanggung saya sendiri, tapi berbagi dengan rekan lainnya. Terima kasih juga Bu Fitri telah percaya sharing dengan saya. Baik Ibu, saya mohon pamit dulu, maaf Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.